Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah inspiratif penuh haru. Seorang pelayan supermarket yang dipecat karena membantu pria tua. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sebuah kota kecil di Semarang, Devita Lestari menjalani hidup sederhana sebagai kasir di supermarket lokal. Kehidupan monoton dan penuh tekanan menjadi rutinitasnya. Namun hatinya yang lembut dan penuh empati membuatnya berbeda dari orang lain. Dalam kesehariannya, Devita sering dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang menguji nilai-nilai yang ia pegang teguh. Namun, siapa sangka, tindakan kecilnya suatu hari akan mengubah hidupnya secara dramatis. Devita, gadis muda berusia 21 tahun, memulai harinya dengan semangat yang biasa ia pancarkan meski dalam kondisi yang sederhana. Dengan seragamnya yang rapi, ia berangkat menuju supermarket kecil tempatnya bekerja. Setiap hari, ia melayani pelanggan dengan ramah. Meskipun seringkali mendapat pandangan sinis dari rekan kerja atau teguran keras dari Pak Rendra, manajer yang terkenal kaku dan otoriter, Devita adalah pribadi yang tenang, selalu menghindari konflik, dan berusaha menjalani pekerjaannya dengan sepenuh hati. Pada suatu pagi yang cerah, di tengah hiruk-pikuk pelanggan, seorang pria tua dengan wajah lelah dan langkah gontai menghampiri meja kasir Devita. Ia membawa keranjang kecil berisi beberapa kebutuhan pokok, sebungkus roti, sekantong kecil beras, sekotak susu, dan beberapa buah sederhana. Dengan senyum ramah, pria itu menyerahkan barang-barang belanjaannya sambil berkata, "Selamat pagi, Nak. Bisa hitungkan ini semua?" Suaranya lembut namun mengandung nada kelelahan yang mendalam. Devita mulai memindai barang-barang tersebut satu persatu, memastikan semuanya tercatat dengan benar. Setelah selesai, ia menyebutkan total harganya. Pria tua itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah menjadi cemas. Dengan gugup, ia memeriksa saku-sakunya satu persatu, mencari dompet yang ternyata tidak ia bawa. "Ah, Nak, maaf sekali. Sepertinya saya lupa membawa dompet saya," ucapnya dengan nada penuh penyesalan. Pria itu mulai mengembalikan barang-barang tersebut ke dalam keranjang. Matanya tampak sedih. "Mungkin lain kali saya bisa kembali untuk membeli ini," katanya dengan suara pelan, hampir tak terdengar di tengah keramaian. Devita memandangi pria itu dengan seksama. Ada sesuatu dalam tatapan dan gerak-geriknya yang mengingatkannya pada kakeknya yang telah tiada. Ingatan masa kecilnya melintas, ketika sang kakek sering mengajarinya untuk membantu orang lain, meski mereka sendiri hidup dalam kesederhanaan. Dalam beberapa detik, Devita mengambil keputusan yang tidak mudah. Ia merogoh dompet kecilnya dan mengeluarkan sejumlah uang. "Tidak apa-apa, Pak. Saya akan membayar belanjaan Bapak. Anggap saja ini rezeki yang bisa saya bagikan hari ini," katanya dengan senyuman tulus. Pria tua itu tampak terkejut. Tidak, Nak. Saya tidak bisa menerima ini. Kamu bekerja keras di sini. Tidak pantas kamu mengeluarkan uangmu untuk saya," katanya mencoba menolak. Namun, Devita tetap bersikeras. "Pak, tolong jangan khawatir. Saya ikhlas. Saya hanya ingin membantu." Mata pria itu berkaca-kaca. Dengan suara bergetar, ia mengucapkan terima kasih yang tulus. "Nak, saya tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanmu. Semoga Allah membalas segala yang kamu lakukan." Ia pergi dengan langkah yang lebih ringan, membawa barang-barangnya dan senyum penuh rasa syukur. Namun, tindakan mulia Devita tidak luput dari pengamatan Ranti, rekan kerjanya yang iri. Dengan senyum sinis, Ranti segera melapor kepada Pak Rendra. Dalam waktu singkat, Devita dipanggil ke kantor manajer. Di ruangan kecil yang penuh dengan dokumen, Pak Rendra menatapnya dengan dingin. "Devita, saya mendapat laporan bahwa kamu membayar belanjaan pelanggan dengan uang pribadi. Apakah itu benar?" tanyanya dengan nada tajam. Devita menjawab dengan jujur, menjelaskan alasannya. Namun, Pak Rendra tidak mau mendengarkan. "Aturan adalah aturan," katanya tegas.
Kamu telah melanggar kebijakan perusahaan. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di sini." Kata-kata itu menghantam Devita seperti petir. Dengan hati yang hancur, ia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan supermarket tanpa perlawanan. Saat berjalan pulang, air mata Devita mengalir. Ia merasa diperlakukan tidak adil. Namun ia tidak menyesali keputusannya. Dalam hatinya, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tahu niatku. Berikanlah kekuatan kepadaku untuk melewati ini." Dengan keyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah, Devita melangkah menuju rumahnya, di mana ibunya yang penuh kasih menantinya dengan pelukan hangat. Keesokan harinya, Devita terbangun dengan rasa bingung yang mendalam. Pikirannya masih berputar-putar mengenai peristiwa kemarin. Pemecatannya di supermarket benar-benar menghancurkan hatinya. Ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan semuanya pada ibunya, Dahlia. Hidup mereka sudah cukup sulit, tanpa harus menambah beban finansial dengan kehilangan pekerjaan. Bahkan, membayar sewa rumah bulan ini saja rasanya sudah menjadi perjuangan besar. Namun, Devita mencoba menenangkan dirinya, merapikan pikirannya, dan segera memutuskan untuk berkeliling mencari pekerjaan lain. Ia tahu, meskipun berat, hidup harus terus berjalan. Namun, ketika Devita tengah bersiap-siap untuk keluar, terdengar ketukan di pintu. Awalnya, ia mengira itu hanya tetangga yang datang untuk urusan biasa. Tetapi saat membuka pintu, yang ia lihat adalah wajah pria tua yang kemarin dia bantu di supermarket. Tuan Surya berdiri di hadapan Devita dengan senyum yang ramah. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam pandangannya, sebuah kepedulian yang tulus. "Tuan Surya, ada apa? Apa yang membawa Anda ke sini?" tanya Devita dengan sedikit terkejut. Tuan Surya mengangkat kedua tangannya, seolah meminta izin untuk berbicara. "Saya datang untuk mengucapkan terima kasih atas kebaikan Anda kemarin. Saya tidak akan pernah bisa membayar semua kebaikan Anda," kata Tuan Surya, suaranya penuh rasa haru. Devita hanya terdiam, sedikit bingung dengan kedatangan Tuan Surya yang tak terduga ini. "Tuan Surya, saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Tidak perlu berterima kasih." Namun, Tuan Surya tidak berhenti di situ. "Justru karena itulah saya merasa Anda pantas mendapatkan lebih. Anda punya hati yang sangat besar, Devita," ujarnya, matanya tampak berkaca-kaca. "Saya adalah pemilik supermarket tempat Anda bekerja. Saya tahu keputusan Pak Rendra untuk memecat Anda sangat tidak adil. Saya kecewa karena aturan perusahaan lebih dipentingkan daripada kebaikan yang Anda lakukan." Devita terkejut. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Tuan Surya, yang tampak seperti orang biasa yang tidak terlalu mencolok, ternyata memiliki kekuasaan yang begitu besar. Hatinya pun mulai terisi dengan rasa haru dan terima kasih yang mendalam. "Tuan Surya, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya bekerja dan berusaha membantu orang lain." Tuan Surya tersenyum lembut. "Kebaikan Anda tidak boleh terhenti hanya karena orang lain yang tidak tahu menghargai. Saya ingin Anda kembali bekerja di supermarket saya. Saya juga ingin Pak Rendra diberhentikan. Itu keputusan saya, Devita." Devita terdiam. Hatinya terasa berat. Sebuah peluang baru terbuka, tetapi itu datang dengan tantangan emosional. Ia merasa sangat berterima kasih. Namun pada saat yang sama, ada rasa tidak nyaman karena dirinya merasa tidak sepenuhnya layak menerima bantuan sebesar itu. Tuan Surya melanjutkan, "Saya tahu ini mungkin datang terlalu cepat untuk Anda, tetapi saya merasa sudah saatnya kita berbicara lebih dalam tentang keluarga kita." Devita mengerutkan kening. "Keluarga?" Tuan Surya mengangguk dan melangkah lebih dekat, memandang rak-rak di rumah Devita. "Saya melihat sebuah foto di sana. Foto itu, saya mengenali pria di dalamnya. Itu adalah kakak kandung saya yang hilang bertahun-tahun lalu. Nama beliau adalah Surya Wijaya, kakek Anda." Devita terpana. Ia tidak pernah tahu banyak tentang kakeknya, selain bahwa pria itu telah meninggal sebelum ia lahir. Tuan Surya melanjutkan, "Saya terpisah dari keluarga saya setelah terjadi perselisihan besar di masa muda saya. Saya merasa sangat kehilangan dan menyesal. Saya baru tahu bahwa kakak saya telah menikah dan memiliki anak, yang salah satunya adalah Anda, Devita. Ketika saya melihat kebaikan Anda kemarin, saya merasa Tuhan telah mempertemukan kita kembali untuk alasan yang sangat besar." Devita tidak tahu harus berkata apa.
Hatinya bergejolak antara rasa bingung dan takjub. Saya tidak tahu harus bagaimana, Tuan Surya. Anda tidak perlu khawatir, Devita. Semua ini adalah takdir. Saya ingin membenahi hubungan keluarga kami yang terputus. Dan lebih dari itu, saya ingin membantu Anda dan ibumu. Saya ingin menawarkan Anda kesempatan untuk bekerja bersama saya, bukan hanya sebagai pegawai, tetapi sebagai mitra. Ini adalah kesempatan untuk kita berdua membangun kembali apa yang telah hilang. Devita merasa dunia seakan berputar. Dalam hitungan sehari, hidupnya berubah drastis. Dari seorang gadis muda yang hanya bekerja sebagai kasir untuk memenuhi kebutuhan keluarga, kini ia dihadapkan dengan peluang besar untuk memperbaiki masa depan keluarganya. Namun, rasa cemas juga datang. Apakah ia siap menerima tantangan besar ini? Tetapi dalam hatinya, ia merasa bahwa mungkin ini adalah jalan yang telah disiapkan untuknya. Setelah pertemuan itu, Tuan Surya pergi meninggalkan Devita dengan banyak hal yang harus dipikirkan. Devita menatap kosong keluar jendela, berusaha memahami semua yang baru saja terjadi. Tetapi satu hal yang pasti dalam pikirannya adalah bahwa Tuhan, dengan caranya yang misterius, telah menunjukkan jalan untuk mengubah nasibnya. Tidak ada yang tahu bagaimana hidup bisa berbalik begitu cepat. Dan kini Devita merasa diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya, bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan semata. Sekali lagi, Devita berdoa, mengucapkan syukur atas kebesaran Allah yang telah memberikan jalan keluar yang tidak pernah ia bayangkan. Ia tahu, tantangan baru ini bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan panjang yang penuh dengan pembelajaran dan pengorbanan. Devita duduk di meja kerjanya, memandangi tumpukan nota belanja yang harus ia proses. Kehidupan baru yang ia jalani kini terasa berbeda. Walaupun menawarkan harapan baru, kenyataan bahwa ia bekerja di bawah manajemen yang dipimpin oleh Tuan Surya, pria yang baru saja mengungkapkan hubungan keluarga mereka, membuatnya merasa canggung dan penuh pertanyaan. Apakah ia cukup layak untuk berada di posisi ini? Namun, yang lebih mengganggu pikirannya adalah tanggung jawab yang datang bersamaan dengan tawaran tersebut. Ia ingin membuktikan dirinya, tidak hanya kepada Tuan Surya, tetapi juga kepada dirinya sendiri. Namun, dalam perjalanan ini, Devita harus segera menghadapi kenyataan pahit yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Ranti, seorang rekan kerja yang selama ini terlihat ramah, mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ranti yang dulunya selalu mendukung Devita tiba-tiba saja menjauh, dan terlihat tidak menyukainya. Devita tidak memahami perubahan sikap itu, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu memperdulikannya. Ia sadar, kehidupan di tempat kerja bukan hanya soal persahabatan, tetapi juga tentang pekerjaan yang harus diselesaikan dengan baik. Namun, perlahan-lahan, sikap Ranti semakin jelas. Suatu sore, ketika Devita sedang memeriksa laporan keuangan di komputernya, Ranti menghampirinya dengan wajah yang tampak tak senang. "Devita, kamu pikir dengan dukungan Tuan Surya semuanya akan baik-baik saja, ya?" katanya dengan nada sinis. Devita terkejut, mencoba untuk tetap tenang. "Apa maksudmu, Ranti?" "Sudahlah, jangan berpura-pura. Semua orang tahu bahwa kamu mendapat posisi itu bukan karena kemampuanmu, tapi karena ada hubungan keluarga dengan Tuan Surya. Kamu hanya orang baru yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini, dan semua orang di sini sudah mulai muak melihatmu terlalu dibanggakan," ujar Ranti dengan nada mengejek. Devita merasa tersudut, namun ia berusaha mengontrol emosinya. "Saya bekerja keras di sini. Jika ada masalah, mari kita selesaikan dengan baik," jawabnya dengan suara yang tetap tenang meskipun hatinya tersentuh. Namun, masalah itu ternyata tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, Devita mulai mendengar desas-desus yang lebih mengkhawatirkan. Ranti dan beberapa rekan kerja lainnya mulai menyebarkan kabar bahwa Devita terlibat dalam kecurangan keuangan perusahaan. Mereka mengatakan bahwa ia memanipulasi data penjualan agar terlihat seolah-olah ada kerugian besar, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. Kabar ini menyebar dengan cepat, dan beberapa manajer yang lebih tua mulai meragukan integritas Devita. Devita merasa seperti dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tidak pernah melakukan hal semacam itu. Semua yang ia lakukan adalah bekerja dengan sepenuh hati, mencoba memberikan yang terbaik untuk supermarket tersebut. Namun, bagaimana bisa ia membuktikan bahwa tuduhan-tuduhan itu salah?
Semua yang ada di sekitarnya tampaknya sudah percaya dengan gosip yang beredar. Perasaan cemas dan frustasi mulai menggerogoti hatinya. Saat itu, Tuan Surya mendekati Devita dan melihat ekspresinya yang penuh kegelisahan. "Ada apa, Devita? Kamu terlihat sangat terganggu," tanya Tuan Surya dengan nada penuh perhatian. Devita menundukkan kepala, berusaha menahan air mata. "Pak, saya merasa ada yang tidak beres di sini. Ada yang mencoba menjatuhkan saya, menuduh saya melakukan kecurangan." Tuan Surya menatapnya dengan serius. "Saya sudah mendengar kabar itu. Jangan khawatir. Kita akan menyelidiki masalah ini. Saya tidak akan membiarkan kebaikanmu dirusak oleh fitnah seperti itu." Devita merasa sedikit lega mendengar kata-kata Tuan Surya, tetapi di sisi lain, ia merasa tertekan dengan situasi yang semakin berkembang. Ia harus menghadapi fitnah yang mengancam karirnya, dan lebih dari itu, ia harus menghadapi keraguan yang muncul dalam dirinya sendiri. Apakah ia cukup kuat untuk melewati semua ini? Hari-hari berikutnya, Tuan Surya mengambil langkah tegas untuk menyelidiki masalah yang terjadi. Ia mengirim seorang ahli forensik keuangan untuk memeriksa laporan-laporan keuangan yang telah diubah. Prosesnya berjalan cukup lama, dan Devita merasa cemas. Namun, satu hal yang ia pegang teguh adalah kesabarannya. Ia yakin bahwa Allah akan menolongnya, seperti yang selalu ia ajarkan sejak kecil oleh ibunya. Akhirnya, kebenaran pun terungkap. Laporan-laporan yang dimanipulasi oleh Ranti dan Pak Rendra terbukti sebagai rekayasa. Mereka berdua telah menciptakan bukti palsu untuk menjatuhkan nama baik Devita dan merusak reputasinya. Tuan Surya, yang telah mengetahui kebenarannya, segera mengambil tindakan. Pak Rendra dan Ranti dipecat, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan hukum. Devita merasa lega, tetapi juga ada perasaan yang sulit diungkapkan. Walaupun masalah itu telah selesai, ia merasa seolah-olah ia baru saja menghadapi ujian berat dalam hidupnya. Ujian yang menguji kesabaran, keteguhan hati, dan kepercayaannya kepada Allah. Tuan Surya menemui Devita setelah semuanya selesai. "Devita, kamu sudah melewati ujian ini dengan sangat baik. Saya bangga padamu. Namun, ingatlah, ujian hidup tidak selalu berakhir dengan cepat. Terkadang kita harus menghadapi lebih banyak tantangan lagi. Yang terpenting adalah tetap sabar, tetap berbuat baik, dan selalu mempercayai bahwa Allah selalu bersama kita." Devita mengangguk, matanya mulai berkaca-kaca. "Terima kasih, Pak. Saya belajar banyak dari semua ini. Saya belajar bahwa kesabaran dan doa adalah senjata terkuat yang kita miliki dalam menghadapi fitnah dan cobaan hidup." Pada malam itu, setelah selesai bekerja, Devita kembali ke rumah, merenung di hadapan sajadah. Dalam doanya, ia mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah. "Ya Allah, Engkau telah memberiku kekuatan untuk melalui ujian ini. Aku tahu, masih banyak ujian yang harus aku hadapi, tetapi aku percaya Engkau akan selalu membimbingku." Di luar sana, dunia terus berputar, dan kehidupan Devita terus berjalan. Tetapi, kali ini ia merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi segala cobaan yang mungkin datang. Karena ia tahu, selama ia tetap berpegang pada kesabaran dan keimanan, Allah tidak akan meninggalkannya. Beberapa minggu setelah kebenaran terungkap, kehidupan Devita kembali berjalan normal. Ia merasa lebih tenang. Meskipun bayang-bayang kecurigaan yang pernah menyelubungi dirinya masih menyisakan jejak. Kepercayaan yang telah diberikan Tuan Surya membuat Devita semakin merasa berutang budi. Namun ia bertekad untuk membuktikan bahwa ia tidak akan mengecewakan orang-orang yang mempercayainya. Pada suatu sore yang cerah, saat Devita sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan di belakang meja kasir, Tuan Surya mendekatinya. Wajahnya tampak serius, tetapi ada kilau kehangatan di matanya yang membuat Devita merasa penasaran. "Devita," kata Tuan Surya, "ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu. Ini adalah cerita keluarga yang selama ini tersembunyi." Devita menatap Tuan Surya dengan perasaan campur aduk. Sejak pertama kali ia tahu bahwa Tuan Surya adalah keluarga jauh dari pihak kakeknya, ia merasa ada banyak hal yang belum ia pahami. "Apa itu, Pak?" tanya Devita dengan hati-hati. Tuan Surya mengajak Devita untuk duduk di ruang kerjanya. Suasana di dalam ruangan itu cukup formal. Namun Tuan Surya mengundangnya duduk dengan santai. "Kakekmu, Dahlan,
adalah sahabat sekaligus saudara sepupu yang sangat dekat denganku. Kami tumbuh bersama di masa kecil dan menghabiskan banyak waktu bersama. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk memulai bisnis ini. Devita terkejut mendengar kata-kata itu. Tuan Surya, maksud Anda, kakek saya adalah bagian dari sejarah perusahaan ini. Tuan Surya mengangguk, menghela napas panjang. Ya, benar. Kakekmu adalah salah satu pendiri supermarket yang kini menjadi salah satu jaringan terbesar di kota ini. Namun, karena sebuah perbedaan pendapat yang tajam, kami terpisah. Setelah itu, aku yang mengambil alih sepenuhnya perusahaan ini, dan aku merasa kehilangan banyak hal. Devita merasa kebingungan. Meskipun ia selalu mendengar kisah tentang kakeknya yang penuh kebijaksanaan, ia tidak pernah tahu bahwa sang kakek memiliki hubungan begitu dekat dengan Tuan Surya. Tapi, mengapa tidak pernah ada cerita tentang ini di keluarga kami? Tanya Devita dengan rasa ingin tahu. Tuan Surya tersenyum pahit. Kami berdua sempat terpecah oleh perbedaan yang besar, dan kami tidak pernah membicarakan masa lalu itu. Tapi yang paling menyakitkan adalah, aku merasa ada banyak yang harus aku lakukan untuk menebus kesalahan di masa lalu. Salah satunya adalah memperbaiki hubungan dengan keluarga yang telah lama terputus. Aku tidak pernah tahu bahwa anak-anak kakekmu, terutama ibumu, ada dalam kesulitan yang besar. Aku terlambat mengetahui itu. Devita terdiam, mencoba mencerna kata-kata Tuan Surya. Ia merasa banyak hal yang tidak pernah ia ketahui tentang keluarganya, tentang sejarah yang menyelimuti kehidupan mereka, dan tentang warisan yang selama ini tersembunyi. Tuan Surya melanjutkan, setelah melihat kebaikan yang kamu tunjukkan kepada semua orang di sini, aku merasa tergerak untuk melakukan sesuatu yang sudah lama tertunda. Aku ingin mengajak kamu dan ibumu bergabung dalam bisnis keluarga ini. Mata Devita terbelalak. Tapi, Pak, saya tidak tahu apakah kami bisa. Devita, aku tahu ini bukan keputusan yang mudah, dan aku menghargai keputusan apapun yang akan kamu ambil. Namun, aku merasa ini adalah kesempatan yang seharusnya kamu dan ibumu ambil. Aku ingin kamu tahu bahwa ini bukan hanya soal bisnis, tetapi tentang memberikan kesempatan bagi kalian berdua untuk bangkit. Aku ingin memberi kalian sesuatu yang tidak hanya berupa materi, tetapi juga sebagai warisan keluarga. Devita merasa bingung dan cemas. Ibunya, Dahlia, sudah terbiasa hidup sederhana dan jauh dari dunia bisnis yang rumit. Ia tahu bahwa ibunya tidak akan langsung menerima tawaran seperti ini. Namun, Devita merasakan adanya dorongan kuat di dalam hatinya. Apa yang ditawarkan Tuan Surya adalah sebuah kesempatan besar. Sebuah jembatan yang bisa mengubah hidupnya dan ibunya. Beberapa hari kemudian, setelah berbicara panjang lebar dengan ibunya, Devita akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Meskipun awalnya cemas dan ragu, ia tahu bahwa ini adalah langkah besar dalam perjalanan hidup mereka. Ia tidak hanya ingin membuat ibunya bangga, tetapi juga ingin membawa keluarga mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Devita merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk memperbaiki apa yang hilang selama bertahun-tahun, mendekatkan diri dengan sejarah keluarganya, dan menemukan makna baru dalam warisan yang selama ini terlupakan. Tuan Surya menyambut keputusan Devita dengan senyum yang tulus. Kamu telah membuat keputusan yang bijak. Devita, aku tahu kamu bisa melakukan ini. Jangan ragu untuk mengembangkan bisnis ini. Dan ingat, jangan pernah melupakan asal-usulmu. Dalam waktu singkat, Devita dan ibunya mulai terlibat dalam bisnis yang sebelumnya hanya mereka dengar dalam cerita masa lalu. Perubahan itu datang dengan tantangan yang tidak mudah, tetapi Devita merasa lebih siap dari sebelumnya. Ia belajar banyak tentang dunia bisnis, menghadapi kesulitan dengan kepala tegak, dan berusaha menjaga hati tetap rendah diri. Di tengah kesibukan yang semakin padat, Devita merasa ada sesuatu yang lebih besar dalam hidupnya. Tidak hanya berbisnis, ia juga mulai mengerti betapa pentingnya menjaga hubungan dengan keluarga, menghargai setiap bagian dari masa lalu, dan memahami bahwa setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi masa depan. Namun, ada satu hal yang selalu ia ingat. Warisan bukan hanya tentang materi atau keberhasilan duniawi, tetapi tentang nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Nilai kesabaran, ketulusan, dan kemurahan hati yang ditunjukkan oleh kakeknya. Meskipun mereka terpisah oleh waktu dan perbedaan, tetap hidup dalam dirinya. Devita percaya bahwa ia tidak hanya mewarisi sebuah perusahaan, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang akan terus ia bawa sepanjang perjalanan hidupnya.
Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Devita semakin dekat dengan tujuan hidup yang lebih jelas. Ia tahu bahwa ini baru permulaan, dan perjalanan yang lebih panjang menanti di depan. Namun, dalam hatinya, ia merasa lebih kuat dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh harapan, dengan penuh doa dan keyakinan bahwa Allah akan selalu memberi petunjuk di setiap langkahnya. Dalam waktu singkat, hidup Devita berubah. Dengan dukungan Tuan Surya, ia dan ibunya dapat melunasi utang dan memperbaiki rumah mereka. Namun, Devita tidak lupa daratan. Ia terus bekerja di supermarket untuk memberikan contoh keteladanan bagi karyawan lainnya. Suatu malam, Devita merenung di depan sajadahnya. Ia berdoa dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Ya Allah, Engkau telah menggantikan kesulitanku dengan kemudahan yang tidak pernah kusangka. Jadikanlah aku hamba-Mu yang tidak lupa berbagi dan tetap rendah hati. Pesan moral dari cerita ini adalah, Allah tidak akan menguji hambanya di luar kemampuannya. Tetaplah berbuat baik meskipun dunia terasa tidak adil. Karena kebaikan sekecil apapun akan berbuah manis pada waktunya. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa dan kesabaran. Akhir cerita ini menjadi pengingat bahwa ketika kita berpegang pada nilai-nilai kebaikan, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan.